Kalau misalnya Ana bilang nih UIM sebenarnya bonus aja sih bang. Bonus. Jadi selama di sana itu belajar bahasa Arab lagi? Hamzah ini tempat keluarnya dari tenggorokan paling pangkal, paling bawah. Minasya. Min aina anta qadim. Kayak misalnya murid Ana nih setelah belajar tahsin, jadi bisa menghafal satu halaman tuh 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back to Ruang Tengah. Hello good friends. Di sini di episode kedua kali ini kita kedatangan seorang yang I'd love to call him a calon ustadz. Masya Allah. Oke, assalamualaikum Ahabai. Masya Allah. Nama lengkap siapa sebenarnya? Nama lengkap Ana Anandri Alfat Sabilillah. Nah, kenapa bisa dipanggil Abai? Jadi rada panjang ya bang ceritanya. Oke, disingkat. Singkat cerita ini dulu awalnya dipanggil Abai ini karena di SD ini ada dua nama Abi. Ana dipanggilnya dulu Abi bang. Abi. Karena dari itu Sabilillah tuh Abi. Oke. Tapi karena nama anak pakai Y. Oh, ABY, Abai. Abai. Oh gitu. Jadi bukan ABAY. Enggak. Oh, Abai. Oke, Masya Allah. Pronunciation-nya Abai gitu. Abai. Oh, oke. Jadi sekarang lebih terkenalnya, lebih dikenal sama orang panggilnya Abai ya. Abai. Oke, Masya Allah. Oke, jadi good friends, Abai ini kalau kita kulik-kulik ya. Iya. Nih. Seorang mahasiswa, masih mahasiswa nih. Masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Masya Allah. Saya merasa ngobrol bener seperti yang tadi, calon ustadz, Masya Allah. Tapi bener kan, mau jadi calon ustadz ntar? Kayaknya ustadz memang kewajiban semua orang nih. Kewajiban satu orang, Masya Allah. Semua orang yang punya ilmu harus disampaikan kan. Oke, tahan dulu, ntar kita akan ngobrol ke arah situ. Oke, tapi di sisi lain seorang Abai ini juga seorang guru tahsin. Masya Allah. Di mana aja? Ana ada biasanya sih private sih bang. Offline private online? Class. Offline online. Oh, offline online. Oke. Berapa sekarang lagi di bawah asuhan? Di bawah asuhan sekitar belasan sih mungkin. Belasan kelas. Oh, Masya Allah. Tapi sebenarnya gini, kan antum nih sekarang kan masuk di UIM nih. Emang dulu di sekolahnya gimana? Apakah dari SD atau SMP atau SMA-nya itu emang belajar ilmu agama atau gimana? Ana ini cerita bang. Singkat cerita aja. Ana yang masuk pesantren lebih ke boarding sih ya, karena kita belajar 50-50 itu ilmu dunianya, ilmu IPA gitu ya. Terus 50-50-nya lagi agama. Since when? Semenjak SMP. Oh, SMP. Jadi dari SMP seperti itu. Ana memang dulu sampai kelas 11 ini mau masuk tuh di ITB. Oke. Ana mau masuk teknik geologi ITB. Ana nulis di semua buku, di semua meja tuh Abai teknik geologi ITB 2018. Masya Allah. Oke. Terus tiba-tiba kepikiran akhirnya mau lanjut ke UIM. Berarti tahun berapa tuh? Lulus SMA-nya tuh? Ana lulus SMA 2018. 2018. Masuk ke UIM-nya tahun 2020 pertengahan. Kok dari 2 tahun itu akhirnya baru bisa masuk ke UIM? Gimana caranya tuh? Jadi memang kalau misalnya kita ini bang, kalau di Universitas Islam Madinah ini, kita nggak ada tes tulis tuh bang, hanya tes wawancara sama kirim berkas. Jadi kirim berkas ini wajib, mungkin tes wawancaranya sunnah lah gitu. Jadi kalau misalnya ngirim berkas aja itu sebenarnya cukup gitu. Bisa diterima juga gitu. Yang penting intinya berkasnya lengkap. Nah pas itu Ana ini alhamdulillah ceritanya nih mudir Ana ini pimpinan pesantren ini nyulik Syekh. Ya, pas itu ceritanya beliau ini mau mampir ke salah satu pondok gitu di Banten. Nah qadarullah nggak ada yang jemput gitu bang, nggak ada yang nemenin ke situ. Ya, jadi mampir dulu ke pondok Ana, diajak sama mudir Ana nih, ayolah Syekh main ke pondok nih di sini. Apa ada kuda, kita bisa berkuda nih, santri-santri banyak di sini. Masuklah Ana di situ. Jadi dikontakin sama langsung kepala sekolah tuh bang. Ana kaget juga kepala sekolah ngontak. Anandri antum datang ke pondok dengan bawa berkas Universitas Islam Madinah gitu. Oh Masya Allah. Bentar. Ini sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya nggak sengaja, Ana juga. Nggak sengaja. Syekhnya datang ke situ nggak sengaja sebenarnya. Nggak sengaja. Masya Allah. Oke, terus habis itu gimana? Karena di tahun yang sama juga bang. Berarti bukan di tahun yang sama. 2017 itu terakhir ada namanya muqabalah, tes wawancara di seluruh Indonesia, ada di 5 tempat gitu. Itu tuh terakhir 2017. Sisanya nggak ada lagi kayak gitu, kecuali antum harus berangkat ke Madinahnya langsung, harus muqabalah langsung ke kampus gitu. Nah pas ternyata tahun 2018 Syekhnya datang langsung wawancara langsung gitu. Langsung wawancara langsung di situ. Masya Allah. Tapi abis itu langsung keterima. 2018 kan tadi antum bilang 2020 tuh langsung keterima atau gimana?
kita nunggu dulu bang, prosesnya memang panjang. Jadi sampai diterima ini ada dua berubah statusnya, berubah 2 kali. Oke, gimana tuh? Pertama dari berkasnya dipelajari, kelulusan tahap pertama baru lulus gitu. Oke. Jadi mahasiswa. Nah berarti selama 2 tahun dari tahun 2018 ke 2020 tuh ngapain aja tuh seorang Aba ini? Masya Allah. Ngapain itu? Ana banyak melancong ya bang, dari pondok tahfiz ke pondok tahfiz lainnya. Oke, belajar tahfiz lagi. Iya. Atau emang sebenarnya pas lagi dulu di pesantren emang udah belajar tahfiz dan ketahsin juga harusnya. Kalau misalnya di pondok dulu kita sih fokusnya ke hafalan bang. Hafalan. Jadi memang di pondok pondok Ana diwajibkan kita harus menghafal 1 juz 1 tahun. Oh Masya Allah. Gitu. Oke. Nah, jadi kira-kira 6 juz lah. Kalau misalnya lulusan dari pondok Ana ini lulus dengan bawa bekal 6 juz karena setiap tahun harus 1 juz. Nah, SMP ke SMA tuh? SMP ke SMA. Oke. Gitu. Tapi sekarang ternyata pas 2018 sampai 2020 kosong tuh, itu yang benar-benar cuma nantiin dari UM aja atau juga ngejar yang lain? Sebenarnya kalau misalnya Ana bilang nih UM sebenarnya bonus aja sih bang. Bonus ya? Masya Allah. Tetap mau ngejar ITB? Enggak, Ana nggak mau ngejar ITB tapi memang ya udahlah jalanin aja, let it flow aja lah. Kalau keterima alhamdulillah, kalau misalnya nggak keterima kita cari opsi yang lain. Nah, tapi memang target Umi Ana ini pokoknya banyak juga saran-saran dari teman-teman yang udah keterima di UIM duluan gitu, kakak kelas Ana menyarankan nih Ahsan lebih baiknya nih selesaikan dulu hafalan gitu Bay katanya. Oke. Gitu. Nah berarti sekarang pas 2020 awal udah selesai ngajar. Iya. Ngajar. Oh dari situ udah mulai ngajar tahsin. Sebenarnya ngajar juga kebetulan juga bang, karena gitu. Ya di rumah kan kita udah ada dititipkan sama Allah sedikit hafalan gitu kan. Kita merojaah terus. Tante Ana nelpon lah Umi Ana, nih si Abai nih kerjanya apa? Dia disuruh kuliah nggak mau. Ini sekarang udah alhamdulillah sudah selesai nih hafalannya. Terus apa yang dia lakukan nih katanya? Dia merojaah pribadi aja gitu katanya. Oke, Masya Allah. Berarti gara-gara keluarga ngeliatin ini orang nggak kerja. Kasarnya lagi nganggur sambil menanti WM berarti. Iya. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, sekarang kondisinya qadarullah nih. Kita tahu bahwa tahun 2020 itu kan COVID outbreak kan. Nah, antum gimana tuh caranya buat kuliah di Madinahnya? Apakah datang ke sana atau gimana? Ana masih offline. Masih online maksudnya. Masih online. Daring semua, full daring. Dari tahun 2020 sampai sekarang masih online. Iya, tapi untuk semester ini nih kita cuti dulu, Bang. Kenapa tuh? Karena pilihannya dari kampus nih, kebijakan kampus berubah dari yang sebelumnya ada kelas online-nya, sekarang offline atau cuti gitu pilihannya. Oh gitu. Oh berarti karena belum bisa berangkat ke sana, mending sekarang cuti. Iya. Oh gitu, oke. Nah sekarang kondisi gini, selama setahun itu gimana tuh pengalamannya jadi belajar online di Universitas Islam Madinah, meskipun belum ke Madinahnya tuh. Iya, gimana tuh pengalamannya? Ana pengalaman karena Ana dari 2018 ini sampai 2020 belum pernah belajar lagi nih Bang. Maksudnya mengkaji kitab lagi, baca-baca lagi, merojah lagi, pelajaran tuh belum pernah kan. Jadi memang Ana di sini walaupun online juga udahlah kita, karena nunggunya ini juga lama nih, penantiannya lama juga, serius lah kita kuliahnya. Walaupun dulu di kelas Ana kan sempat ikut kelas bahasa dulu Bang di sana. Belajar bahasa lagi? Belajar bahasa di sana. Oke, ini kan poin penting nih. Jadi selama di sana itu belajar bahasa Arab lagi? Iya Bang. Padahal lu di pondok pesantren udah belajar bahasa Arab kan? Iya. Nah sekarang yang bikin beda apa nih, belajar bahasa Arab di Indonesia sama belajar bahasa Arab di Universitas di Arab tuh gimana tuh? Kalau misalnya di pondok ya, dulu Ana memang pondoknya karena 50-50 tadi Bang. Nggak mungkin belajar matematika, belajar apa lain itu dengan bahasa Arab, karena pengajarnya tidak bisa bahasa Arab gitu. Nah, terus juga jarak dari lulus 2018 ini sampai 2020 pertengahan itu kan 2 tahun Bang. Iya. Kita di tahfiz juga nggak sama sekali ngomong bahasa Arab. Oh, bener-bener cuma ngafal doang. Dan dari segi pronunciation gimana nih? Pronunciation beda kan antara Arab sama Indonesia nih? Testimoni. Testimoni gimana? Ana 2 minggu pertama itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngikutin pelajaran karena penyesuaian lah Bang. Ini beda banget, pertama cepet, walaupun bilangnya kelas bahasa ya. Pertama cepet juga, terus pronunciation ini jauh banget berbeda. Contoh, kasih contoh lah, satu kalimat misalnya. Gimana bikin beda antara Indonesia sama Arabnya? Kalau misalnya guru-guru pengajaran dari Saudi, jadi ngomongnya memang kalau menurut Ana ini nggak
dibilang kurang jelas juga dong. Terus dengan tempo yang cepat gitu ngomongnya. Oke. Nah kalau di Indonesia gimana cara ngomong? Misalnya satu kalimat orang Indonesia ngomongnya gimana? Kalau orang Arabnya ngomongnya gimana? Misalnya di Indonesia misalnya min aina anta qadim gitu misalnya. Oke. Pelan ada nadanya naik turunnya gitu. Kalau orang Arab misalnya min aina anta qadim. Itu berarti artinya itu apa? Min aina anta tuh berarti kamu dari mana sebelumnya atau gimana? Kamu datang dari mana gitu. Datang dari mana? Oke. Kamu berasal dari mana gitu. Oke. Kalau Indonesia min aina anta qadim. Ada nadanya ya. Oke. Berarti sama juga kalau misalnya kita tes TOEFL apa segala tuh kan mereka kalau pakai native speaker tuh Masya Allah ya bikin kita ngomong apa nih. Oke, get the point. Nah, berarti selama 1 tahun kuliah online dan akhirnya sekarang insya Allah akan berangkat ke Arab Saudi. Iya insya Allah. Bulan apa? Insya Allah. Insya Allah bulan Januari ya. Januari. Oke, itu berarti pertama kalinya bakal offline. Iya offline. Berapa lama ntar di sana? Berarti anak sisa 3,5 tahun lagi. 3,5 tahun. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, selama di sana itu, selama sebelum masuk ke sana, itu berarti udah ke pemilihan prodi. Udah tentuin ya, saya mau masuk ini apa segala atau gimana? Karena kalau kita tahu kan orang kalau di sana kan, gue kalau misalnya masuk ke sana jadi ustadz, tapi nggak tahu fakultasnya. Fakultasnya udah tentuin atau belum? Kita milih sendiri pilih sendiri. Baru pas pertama kali masuk udah milih sendiri. Iya, jadi pas udah diterima dikasih questionnaire gitu, 3 opsi. Fakultas pertama yang antum mau masuk, fakultas kedua, fakultas ketiga gitu. Oke, antum milihnya di? Ana di Al-Quran alhamdulillah milihnya. Bentar, itu ada berapa prodi sih biasanya di sana tuh? Jadi kita tahu sih, kita nggak tahu nih soalnya. Teman-teman mungkin good friends juga pada belum tahu nih untuk prodi di sana aja. Ada apa aja di sana? Jadi di sana nih ada fakultas Al-Quran. Fakultas Hadits, Fakultas Da'wah Usuluddin, Fakultas Syariah, sama Fakultas Lugha atau Sastra Arab gitu. 5 berarti? 5. Itu untuk yang syar'i ya bang. Oh syar'i? Emang ada yang lain? Selain dari sana tuh ada yang lain juga? Jadi kampus ini baru membuka untuk umum. Jadi apa namanya? Soalnya kalau kita tahunya kan kalau lu ke UIM, nah berarti itu yang udah belajar agama aja deh gitu kan. Oh ternyata ada yang dibuka umum juga? Iya dibuka umum juga. Masya Allah. Dan antum pilih sekarang jadi Al-Quran. Iya di Al-Quran. Berarti selaras dong dengan belajar tahsin dan tahfiz insya Allah ya. Masya Allah. Oke. Nah poin penting berikutnya nih. Kan kalau misalnya masuk ke universitas yang beragama Islam ya, kita hitungnya berarti kan UIM kan berarti emang agama Islam. Kita akan belajar tentang pokok-pokok agama di sana. Pemikiran orang-orang itu adalah, kalau masuk sono ntar balik ke sini jadi apa nih? Nah tuh, untuk balik sini kan lo belajar agama, ntar balik sini mau kerja apa gitu? Itu gimana tuh cara memberikan jawaban itu sama teman-teman semua, sama good friend semua? Gimana tuh? Iya. Kalau misalnya Ana memang mindsetnya, Ana udah bangun nih dari dulu. Ana mau kuliah di mana aja memang dakwah ini kewajiban, menyampaikan ilmu yang kita punya ini kewajiban gitu. Meskipun antum misalnya kuliah bukan di dunia agama misalnya, atau gimana? Iya, bukan di dunia agama. Oh Masya Allah. Atau emang pada dasarnya antum memang rencana pengen awal tuh menjadi ustadz gitu, atau enggak? Enggak juga sih sebenarnya. Ana maunya ya kita mendalami agama untuk didakwain lagi. Nah itu apa namanya sedekah kita lah di situ, kewajiban kita. Nah di sisi lain kalau Ana sih maunya bisnis lah. Oh bisnis. Iya. Nah tapi emang kondisi tadi berarti orang kalau lulus dari let's say UIM misalnya, emang itu dia wajib untuk berdakwah atau enggak? Balik ke masing-masing sih. Balik ke masing-masing. Oh gitu. Antum dan antum pengennya apakah jadi ustadz juga atau misalnya jadi selain ustadz juga gitu atau misalnya beriringan gitu? Kayaknya sih beriringan ya. Bukan sebenarnya kalau Ana sih bang, kita juga menyampaikan nih memang buat kita sendiri nih sebagai murojaah bang. Jadi ilmu yang di sana kalau misalnya nggak kita sampein itu kan makanya kata apa namanya kaidah tuh kalau misalnya ilmu sama harta tuh bedanya. Kalau misalnya ilmu kita kasih, kita sedekahkan ke orang itu akan nambah ke kita kuatnya kan. Beda sama uang gitu. Oh Masya Allah. Oke. Nah ini kan soalnya seru banget nih karena banyak banget orang-orang yang bilang itu dia kalau misal masuk kuliah di ini emang bisa dapat duitnya, dari mana duitnya? Orang sekolah ditanya, wah kalau misalnya mau kuliah di universitas yang Islam Madinah atau misalnya di universitas Islam kerja apa? Balik ke sini pakai sarjana apa gitu. Nah itu kan seru tuh untuk bisa ngejawab pertanyaan orang-orang. Berarti emang meskipun dari sana tetap mesti cari kerjaannya gimana ntar tuh? Kemungkinan besar untuk nyari kerjaannya gimana? Ya mungkin kita bisa masuk instansi gitu bang, mungkin kita masuk ke pondok atau sesuai di bidangnya sih ngajarnya gitu. Di sana tuh ada semacam kayak ekstrakurikuler gitu nggak sih?
Apakah misalnya ada program-program tertentu tambahan misalnya? Jadi nggak cuma sekedar untuk belajar ilmu agama doang, tapi ada program-program lain nggak misalnya? Apakah mesti belajar komputer atau misalnya apa segala itu ada atau masuk juga nggak sebenarnya? Kalau misalnya di sana mungkin ekstrakurikuler gitu kayak olahraga sih. Banyak di sana. Oke. Jadi kita tuh setahu Ana ya, Ana tahu dari kakak kelas karena Ana belum pernah ke sana. Ini ada pekan olahraga, ada Piala Dunia juga, ada Piala Asia misalnya. Olahraga semuanya diperlombakan gitu antar negara Bang di sana serunya gitu. Tapi mahasiswa, itu mahasiswa. Oh, Masya Allah. Nah, izin mau tanya nih. Kan antum selama setahun di sana nih. Setahun di sini kuliahnya online. Iya. Itu online-nya pakai apa? Pakai Zoom juga kayak kita atau pakai Google Meet gitu apa segala? Enggak, kita ada aplikasi sendiri. Aplikasinya apa namanya itu? Blackboard namanya. Oh, Masya Allah. Itu belajarnya apa aja sih selama 1 tahun itu? Kalau misalnya dulu yang Ana setengah tahun kan bahasa persiapan bahasa. Kalau misalnya udah masuk kampus itu ada pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan fakultas yang dipilih gitu. Oke. Nah, antum kan belajar Al-Quran, berarti apa? Ada tes Al-Quran atau gimana? Kalau misalnya tes Al-Quran itu kita di akhir adanya Bang. Di akhir tuh maksudnya di mana? Di akhir kuliah atau semester? Di semester akhir diujikan gitu. Di semester 8 berarti atau gimana? Atau di setiap semester kalau di akhir semester. Di akhir semester. Oke. Itu apa ujiannya? Tes hafalan atau tes gimana? Jadi kalau misalnya untuk fakultas Al-Quran ini ada 2 kelas Bang. Satu kelas itu dia full di tes 30 juz, 3 soal. Kalau misalnya kelas Ana nih di tesnya halaman 1 sampai 5 aja surat Al-Baqarah, tapi dengan 7 qiraat. Apa tuh qiraat maksudnya berarti? Dengan 7 dialek yang berbeda gitu. Oh, Masya Allah. Berarti ada satu keuntungan juga untuk belajar tahsin dari awal. Nah, ini ngomongin masalah tahsin nih. Nah, ini saya rada-rada malu nih kalau misalnya belajar tahsin nih. Ini mungkin buat good friends juga nih untuk bisa ngecek juga nih. Kita alhamdulillah nih ada satu orang yang udah belajar tahsin. Mungkin Anda boleh ngetes nggak? Anda ngetes ya? Ngetes nih. Biasanya kalau misalnya tahsin berarti kita baca dari istiazah dulu berarti ya? Iya, dari istiazah dulu. Kalau Anda salah langsung di stop aja Syekh. Anda baca istiazah dulu nih. Semoga selamat nih Mas. Oke, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu gimana tuh? Ini penting nih buat good friends juga untuk ngasin. Ini seberapa, karena orang pasti mikirnya gini, ngapain sih belajar tahsin? Kan tahsin ya tinggal ngomong doang kan, tinggal baca doang kan. Nah, ini sekarang Anda mau coba kita ngobrol langsung sama orang yang udah jadi pengajar tahsin. Oke. Ada yang ngomong. Anda ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tuh. Nah, mungkin di ainnya gitu, Bang. Oke, gimana tuh? Ya, hamzahnya itu tadi antum ada nyampur kain. A dulu gitu. Hamzah ini tempat keluarnya dari tenggorokan paling pangkal, paling bawah. A baru ke ain, ke tengah. A'u. Satu. Bisa. Gitu mungkin. A'udzu billahi minasyaiton. Huruf sya ini bibir atasnya nggak boleh sampai gerak, Bang. Bukan minasya tapi minasya. Tuh, dari A ke Ain tuh pertama. Habis itu tadi yang ke Shin. Wah. A'udzu billahi minasya. Masya Allah. Terus habis itu Minasyaiton, to-nya tebal di situ. Syaito. To. Bukan to. Jadi bukan T tambah O gitu, to. Nah, enggak monyong dia. To. Minasyaiton. Ini rojinya aman? Boleh dari minasyaiton. Minasyaitonir rajim. Nah, di ro-nya ditebelin sedikit, Bang. Minasyaitonir rajim. Waduh, nih istiazah aja nggak selamat nih. Gimana baca al-fatihah, Masya Allah. Dan ini banyak banget problem teman-teman semua yang kayak gini semua. Problemnya di mana? Problem orang-orang yang ditemuin ketika belajar tahsin, orang-orang yang jadi muridnya Abai gimana? Kayak gitu semua? Nggak semuanya sih, Bang. Semuanya. Jadi mungkin kesalahannya detail-detail minor sih masuk ya, bukan kesalahan yang sampai merubah makna gitu. Coba kita sekarang lanjut ya. Coba bismillah, basmalah nih. Oke, kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tuh. Ya, coba silakan. Mungkin di ro-nya dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dari tengah tenggorokan juga sama kain. Dikeluarin anginnya, dialirkan suaranya sama nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ha-nya benar-benar keluar udara. Keluar udara. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya jadi antum kayak
langsung ke H itu atau buru-buru. Ro-nya dibunyikan dulu, fathahnya jelas. Ro baru ke H. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya isti'adzah dan basmalah saja tidak sama. Masya Allah. Oke, nah nih. Sebagai seorang pengajar tahsin dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah mempelajari lebih dalam lagi tentang Al-Quran ya, semester 1, meskipun semester 1 tapi menurut kita nih dan menurut Ana secara pribadi itu mungkin udah sangat dalam sekali. Ada gak sih poin penting dari belajar tahsin ini yang bisa dijadiin benefit buat orang-orang di luar sana, terutama kita nih yang masih masa-masa muda nih, yang mungkin masih punya energi, masih punya waktu, dan seharusnya masih punya semangat untuk bisa belajar. Nah, nih ada nggak mungkin bisa disampaikan tentang tahsin sama kehidupan sehari-hari mungkin? Mungkin let's say apa yang paling berasa, sholat mungkin bisa, atau anak nggak tahu, mungkin dari antum mungkin anda bisa kebuka insight yang lain. Yang Ana dapet nih, Ana kan alhamdulillah nih ngajar dari segala apa namanya kategori usia misalnya. Tentang usia nih Pak. Ana mulai ngajar nih paling muda ini umur 7 tahun sampai Bude Ana ini umur 70 tahun. Masya Allah, 7 to 70, oke. Gimana tuh? Jadi memang beda untuk yang seumuran apa namanya, seumuran kita ini masih mudah bang untuk dirubah. Anak kasih tahu begini, ini kurang naik misalnya lidahnya atau tempatnya nggak di situ, bisa dirubah dengan berjalannya waktu bisa berubah. Tapi untuk yang di atas 50 ini lumayan effort gitu, bisa 1 tahun gitu ngerubahnya itu. Terus balik lagi kesalahan itu terus karena memang lebih tua juga ya. Enggak kok, bacanya nggak begitu gitu. Oh berarti emang apa dari cara penyampaian kali ya. Komunikasi sama orang ya. Kita juga karena anak ponakannya begitu kan. Jadi ini kurang ini tante. Enggak, tadi bener kayaknya. Coba salah denger kali, apalagi kan kendalanya online juga kita ngajar bang. Oh iya tadi offline dan online ya. Oh masya Allah. Nah terus habis itu kalau kondisinya selain itu kalau misalnya ngaruh nggak sih kalau dengan kita ke sholat misalnya? Nah soalnya nih bahasa Arab itu kan kita kepake sekali kalau anda ngelihatnya ya. Itu bisa kalau misalnya good friends juga mungkin notice itu pas lagi sholat sama mungkin keseharian atau misalnya pas lagi baca doa kali. Kita lagi doa atau zikir tuh. Apa tuh kepentingan atau benefitnya sebenarnya bisa dirasain sama orang-orang sebenarnya? Benefit yang pertama yang Anda dapat ya. Jadi sedikit insight ya bang. Ana dulu itu menghafal tanpa apa namanya belajar dulu makhraj dan tajwidnya. Ana itu mulai belajar itu tahsin begitu. Itu saat pengabdian, berarti setelah menghafal 6 bulan berikutnya. Ana menghafal 6 bulan, terus pengabdian 6 bulan. Di 6 bulan berikutnya, ya setelah Ana belajar tahsin nih memang kita kayak ngafal 2 kali bang. Jadi yang penting udah tahu materinya dulu ya, isinya dulu udah tahu ya, baru habis itu ke tajwidnya gitu. Iya, jadinya Ana merasa memang kayak kerja 2 kali gitu. Lain cerita kalau kita belajar tahsin dulu baru menghafal. Yang ada dapat itu memang lebih mudah bang. Jadi mulai dari situ Ana ambil kayaknya nih memang yang Ana ajarin gitu emang harus belajar tahsin dulu sebelum menghafal. Gitu. Jadi dia lebih mudah juga menghafalnya alhamdulillah. Kayak misalnya murid Ana nih setelah belajar tahsin jadi bisa menghafal 1 halaman tuh 15 menit gitu. Masya Allah, 1 halaman bisa 15 menit setelah belajar tahsin. Jadi sangat mempermudah belajar tahsin itu gitu. Jadi pertama dianya enak juga, di kitanya juga nggak banyak disalahin gitu bang. Iya, mungkin detail-detail minor doang yang sedikit dikoreksi. Kalau misalnya dia nggak belajar, dia hanya sekedar ngafalin, dia pertama menggabungkan gitu tuh kelancaran hafalan dan ketepatan tajwid kan itu susah juga. Nah kalau misal di perihal sholat gimana tuh? Di perihal sholat, nah ini yang hadis yang terkenal. Kenapa tuh? Gitu. Saat apa namanya ada sahabat yang sholat depan Nabi, nah, terus setelah salam menemui Nabi disuruh ulang lagi tuh bang sholatnya. Tuh hadisnya masyhur tuh. Nah, gitu. Terus di akhirnya Nabi bersabda kan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, jadi Ana dapat insight itu pas di kelas pelajaran tajwid. Masya Allah. Jadi di kelas ini satu kelas nggak ada yang bisa jawab. Dari semua negara, dari Afrika, ada yang paling jauh nih teman Ana dari Swedia. Dia nggak bisa jawab, semuanya nggak ada yang bisa jawab. Untuk pertanyaannya tentang? Untuk pertanyaan yang tadi. Jadi pertanyaannya gini mah. Coba sebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang wajibnya kita belajar ilmu tajwid. Tentang wajibnya belajar ilmu tajwid itu ada dalilnya ternyata. Ada dalil. Masya Allah. Dijelasin gimana sama syekhnya? Gitu.
Jadi Syekh-nya ngasih pertanyaan yang bisa jawab dapat 15 poin katanya gitu. Oh, Masya Dia ngasih kuesioner gitu. Oke. Ngasih kuis. Terus yang Al-Quran ini semuanya alhamdulillah bisa jawab. Bisa jawab di surat Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu semua bisa jawab. Oke, benar semua. Ayo sampai Syekh-nya pas itu 2 pertemuan nggak ada yang bisa jawab, Bang. Ayo coba cari. Pertemuan selanjutnya kita belajarnya seminggu 2 kali. Seminggu sekali kita belajarnya. Sepekan sekali. Pekan depannya dia nggak bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab di kelas. Sampai dalil dari hadis berarti. Dari hadis. Oke. Jadi teman-teman ini di kelas nyebutinnya banyaknya kayak lebih ke keutamaan mempelajari tajwid, kayak misalnya orang yang terbata-bata itu mendapatkan 2 pahala, sedangkan orang yang mahir baca Al-Quran bersama 2 malaikat gitu. Nah, seperti itu jawabnya. Saya bilang ini bukan kewajiban mempelajari ilmu tajwid, bukan dalilnya yang ini, tapi kata itu hanya keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Coba sebutin wajibnya mempelajari ilmu tajwid gitu. Nggak ada yang bisa jawab, udah pas. Saya sebutin, nah itu bisa diambil dari yang hadis tadi, sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi dari situ juga Ana mikir tuh, Ana nggak kepikiran insight sholatlah sebagaimana aku sholat. Ana mikir cuma mungkin gerakan. Harusnya gerakan ya, kita mikir pasti. Good friends juga pasti mikirnya gerakan kan. Tapi ternyata insight yang didapatin dari Syekh adalah itu semuanya sholatnya sebagaimana aku sholat. Berarti semuanya harus persis sama Nabi. Gitu, Bang. Dari mulai gerakannya, terus bacaannya itu harus seperti Nabi juga. Berarti karena bisa jadi orang salah baca juga ya. Mungkin contoh mungkin Allahu Akbar kayak salah Allahu Akbar tuh. Berarti ayatnya kepanjangnya gitu ya. Jadi pertanyaan kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Jadi apakah Allah Maha Besar? Naudzubillah. Wah, ini jadi tahu nih sekarang insight. Kita salah harokat aja bisa mengubah makna berarti. Iya, itu nambah 1 huruf kan, nambah alif lah gitu. Jadi Allah, jadi pertanyaan tuh, Bang. Allahu Akbar statement, Allahu Akbar. Jadi pertanyaan gitu, nambah 1 huruf aja. Allahu Akbar itu kan Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Kalau misal tadi tambah dengan apa? Tambahin alif lagi 1 lagi, jadi pertanyaan Allah gitu. Allahu Akbar itu artinya jadi? Nauzubillah tadi. Apakah Allah Maha Besar? Good friends, kita belajar tahsin. Masya Allah. Jadi satu harakat gitu atau satu penambahan itu bisa mengubah arti banget ya? Menambah huruf dan mengurangi huruf atau merubah huruf bisa merubah arti. Masya Allah. Jadi buat good friends semua, ini bukan sesuatu hal yang sederhana berarti bisa dibilang belajar tahsin ya. Kita baca Quran pun juga berarti mesti hati-hati sekali berarti kalau gitu ya. Dan kalau gitu berarti baca doa juga mesti nggak bisa salah dong kalau gitu bentuknya. Kita misalnya kayak Robbana apa segala itu harkat atau apa segalanya nggak bisa kita main asal-asal berarti kan? Tapi kalau misalnya untuk selain Al-Quran tuh, Bang, nggak wajib juga kita misalnya bertajud ya, bukan, tapi tetap harus dengan makhraj yang benar gitu. Tapi misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. A'yuni wa enggak perlu kayak gitu. Qurrata a'yuni wa ja'alna. Enggak perlu ada idghamnya di situ. Jadi pas doa enggak perlu ada tajwid, tapi tetap harus sesuai dengan kaidah makhraj yang benar begitu. Masya Allah. Oke. Ini menjadi sebuah pertanyaan luar biasa nih buat kita semua. Jadi semoga ya ini, karena good friends kita bisa akuin juga sih. Sekarang ini kan kita banyak banget nih untuk di sekeliling kita ini kan banyak orang-orang yang akhirnya mereka bisa ngasih share ilmu apa segala. Mereka bisa untuk gue ntar Allah juga ngerti kok sama bacaan gue gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita ngeliat lebih jauh ternyata nggak bisa sesimpel itu ya. Apa namanya Syekh? Dia pas itu pernah bertanya kita, Bang. Tadi kalau misalnya kayak tadi, kok biasanya orang-orang yang Al-Quran yang belajar tajwid kok seperti memberatkan kita? Masa kita harus belajar tajwid? Padahal kita kan, itu pernah nanya kayak gitu kan, Bang. Kata Syekh tetap kita harus belajar ilmu tajwid, tapi nanti di akhir kaidahnya katanya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian gitu. Jadi kita udah harus effort dulu, Bang, nggak bisa tiba ya Allah mah yang kayak tadi Anda bilang, ya Allah tahu kok maksud kita kan begini gitu. Doa gue begini kok ya kan. Allah mah tahu kok. Gue pengen tobat itu gue tahu kok doanya. Tapi nggak bisa sesederhana itu berarti. Jadi kita harus
ada effort dulu, ada usaha dulu, kita belajar. Kalau misalnya aduh kok nggak bisa ya baru bertakwalah semampu kalian gitu. Semoga Allah mengampuni gitu. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah karena antum udah di sini nih, mungkin ada nggak beberapa hal yang pengen antum bisa sampaikan sama good friends di luar sana terkait dengan apa yang antum, ya alhamdulillah nih Allah mudahkan antum mempelajarinya dan sampai akhirnya antum sekarang bisa masuk di salah satu universitas yang kalau teman-teman udah ngaji nih, mereka tuh pengen bilang, aduh gue pengen banget bisa masuk sana. Dan antum sekarang alhamdulillah antum menguasai dan mencoba untuk lebih mendalami tentang Al-Quran. Jadi bismillah teman-teman, tetap semangat nih belajar ilmu tajwid, belajar makhraj. Tapi karena kenapa ya? Karena satu huruf ini diganjar dengan satu pahala, dan satu pahala ini dilipat gandakan dengan 10 kebaikan gitu. Jadi nggak ada sia-sianya teman-teman belajar, misalnya baca huruf ro, misalnya Ar-Rahmanir Rahim ngulang sampai 10 kali itu nggak ada sia-sianya teman-teman. Coba Ar-Rahmanir Rahim itu coba berapa huruf teman-teman bisa hitung terus dikalikan dengan 10 gitu. Jadi insya Allah nggak ada sia-sianya teman-teman gitu. Jadi tetap harus effort, nggak bisa ya udahlah, kan Allah Maha tahu, Allah yang lebih tahu, lebih tahu tentang hati kita gitu. Tapi kita nggak effort, kita tetap diem stuck di situ aja, ya gimana gitu. Begitu mungkin teman-teman. Barakallahu fikum. Taib, jazakallah khairan nih kepada akhuna Abai yang sudah hadir di sini, sedikit menjelaskan mengenai bagaimana kancah beliau bisa masuk ke salah satu universitas yang kalau teman-teman udah ngaji sih bilang sih, wah ini salah satu yang kalau gue bisa dulu, kalau gue bisa memutar waktu, gue pengen bisa kuliah di sana, Masya Allah. Dan alhamdulillah Allah mudahkan nih. Dan semoga dengan sedikit pemaparan pentingnya kita belajar tahsin ya, dan belajar Al-Quran, semoga good friends semua juga bisa semakin semangat lagi nih. Yuk kita sama-sama belajar lagi, kita perbaikin lagi bacaan Al-Quran kita, karena insya Allah sedikit belajar itu juga pahala kan insya Allah ya sih. Iya, Masya Allah. Dan Anda doain, sekarang Anda sih doain, semoga nih benar-benar jadi calon ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, jazakallah khairan ya, Masya Allah. Abai, Masya Allah. Ntar kita ketemu lagi, Insya Allah di next episode. Oke, dan jangan lupa untuk tetap follow dan juga subscribe di channel YouTube hib.id. Sampai ketemu di episode ketiga di Ruang Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.